Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih bertemu lagi di sini. Pada video kali ini, kita masih menghitung intensitas medan listrik yang disebabkan oleh muatan yang terdistribusi. Di mana, berbeda dengan video sebelumnya, distribusi muatan yang terlibat di dalam video kali ini adalah distribusi muatan per satuan luas. Muatan yang terdistribusi pada kasus ini berbentuk piringan cakram atau compact disk dengan radius dalam dan luar yang telah ditentukan. Pada proses perhitungan kali ini, kita akan mulai berhadapan dengan integral lipat 2. Tapi jangan cemas, karena langkah-langkah secara detail dan terstruktur akan kalian pelajari di sini. Untuk lebih jelasnya, silakan menyaksikan video berikut. Sekarang kita akan menghitung intensitas medan listrik di titik P, di mana titik P juga terletak pada sumbu Z, yang disebabkan oleh distribusi muatan rho S yang terletak pada bidang Z sama dengan 0, dan muatan tersebut berbentuk piringan cakram dengan radius cakram dari A sampai B. Ini adalah prosedur perhitungan yang harus kita lakukan untuk menurunkan persamaan integral dalam menentukan intensitas medan listrik. Yang pertama kita lakukan adalah menggambarkan posisi muatan dan juga titik yang akan dihitung medan listriknya, yaitu titik P, di mana titik P seperti yang tadi dikatakan terletak pada sumbu Z, dan muatan berbentuk piringan cakram atau compact disk yang terletak pada bidang Z sama dengan 0, di mana jari-jari dalam adalah A, sedangkan jari-jari luar adalah B. Jika kita ingin melihat tampilan atau bentuk dari piringan cakram ini dari atas, maka akan kita dapatkan bentuk sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan menentukan posisi dari DQ, di mana DQ itu adalah sebagian muatan. Di mana DQ saya gambarkan seperti yang terlihat pada slide, dia merupakan bentuk dari sebagian bidang dari piringan cakram, di mana sebagian bidang dari piringan cakram ini adalah sesuatu yang sangat kecil, di mana bentuknya bisa kita dekati dengan bentuk segi 4, yang sisi-sisinya adalah D-rho dan juga rho dV. Jika ingin kita lihat tampilannya dari atas, akan kita dapatkan gambar sebagai berikut. Sekarang, kita akan ke langkah ketiga, yaitu menentukan sistem koordinat dan juga vektor R, di mana sudah jelas di sini kita akan menggunakan sistem koordinat silinder, dan untuk vektor R sendiri digambarkan seperti pada slide, di mana vektor R dapat dinyatakan dengan min rho arrow, yaitu pergerakan dari DQ ke titik pusat koordinat ditambah ZAZ pergerakan dari titik pusat koordinat ke titik P. Berikutnya, kita tentukan magnitud vektor R, vektor satuan AR, dan juga nilai dari DQ. Vektor satuan AR adalah seperti yang kita lihat pada slide, sedangkan magnitud dari vektor R kalau dikuadratkan adalah rho kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, sekarang perhatikan, kita akan menentukan besarnya nilai dari DQ, di mana DQ itu adalah rho S kali DS, di mana DS itu adalah sebagian luas, yaitu luas dari daerah yang berwarna biru yang kita anggap sebagai segi 4, sehingga DS-nya bisa kita katakan sebagai D-rho dikalikan rho dV. Dengan kata lain, DQ sama dengan rho S, D-rho, rho dV. Kemudian kita membuat persamaan integralnya, dan juga kita berusaha untuk melakukan penyederhanaan, di mana dari slide sebelumnya sudah kita dapatkan besaran vektor R, vektor satuan AR, R kuadrat, dan juga DQ. Dengan memasukkan harga-harga tersebut ke dalam persamaan integral, di mana akan kita dapatkan persamaan integral lipat 2, di mana integralnya adalah terhadap besaran rho dan juga besaran V, di mana batas untuk V adalah satu bulatan, yaitu dari 0 sampai 360 derajat, sedangkan batasan rho adalah batasan dari piringan cakram, yaitu dari A sampai B. Kemudian,
kita lihat lagi bahwa intensitas medan listrik yang kita hitung ini akan memiliki arah di arah arrow dan AZ, dan kita akan berusaha untuk melakukan penyederhanaan di sini. Mari kita lihat gambar di sini. Jika saya memiliki DQ yang berwarna biru, dia akan memberikan intensitas medan listrik di titik P ke arah seperti yang kita lihat pada slide. Dan jika saya memiliki DQ yang berwarna hijau, saya sebut sebagai DQ2, maka arah intensitas medan listrik di titik P yang disebabkan oleh DQ2 ini seperti yang kita lihat pada slide. Jika kita bandingkan dari arah AR1 dan arah AR2, maka akan kita lihat di sini bahwa komponen yang di arah arrow akan saling menghilangkan, sehingga kalau kita kembali ke persamaan integral, maka komponen arah arrow kita hilangkan, dan kemudian kita lakukan integrasi pertama kali untuk integrasi terhadap V. Setelah itu akan kita dapatkan persamaan berikutnya seperti yang kita lihat pada slide. Lalu kita keluarkan semua yang tidak ada hubungannya dengan rho, keluar dari bentuk integral, dan kemudian kita lakukan integral, maka akan kita dapatkan bahwa besarnya intensitas medan listrik di titik P yang disebabkan oleh piringan muatan berbentuk cakram, persamaannya adalah sebagai berikut. Dimana kalau kita lihat lagi, untuk arahnya yaitu searah dengan vektor satuan AZ, di mana arah AZ ini adalah arah yang normal terhadap bidang cakram, di mana penjelasan ini sama persis dengan penjelasan di video sebelumnya. Ya, bagaimana video tadi? Semoga video tadi cukup jelas, dan saya harap dengan adanya penggunaan integral lipat 2 dalam perhitungan tadi, akan menambah pemahaman kalian mengenai waktu penggunaan integral lipat 1 dan lipat 2. Untuk video selanjutnya, kita akan menghitung intensitas medan listrik yang disebabkan oleh muatan yang berbentuk seperti selimut tabung dengan radius tertentu. Terima kasih dan sampai jumpa.